Beberapa waktu yang lalu, saya mendatangi Nusa Tenggara Timur, salah satu tempat penghasil garam dengan kualitas yang baik. Saya bertemu dengan Paulus, Ripka, dan Ernesta. Mereka adalah keluarga petani miskin yang menggantungkan hidupnya dari bertanam jagung. Mereka tinggal di Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya. Untuk menambah penghasilan, keluarga ini membuat garam tradisional. Lokasinya pun cukup ekstrim, berada di tebing batu yang berbatasan langsung dengan laut di sekitar Pantai Huma. Ketika membuat garam, mereka sengaja menginap. Untuk beristirahat, mereka membuat gubuk sederhana, yang juga menjadi tempat untuk memasak garam dengan bantuan alat seadanya. Ernesta adalah anak pertama dari Paulus dan Ripka. Ia bertanggung jawab penuh terhadap proses pembuatan garam milik keluarga mereka. Anak-anak sudah ada yang kerja? Ya, Anak-anak sudah ada yang kerja? iya. Kerja apa mereka? Kerja kebun juga. Kebun. Bantu. Cukupkah untuk keluarga mama? Ya, Cukup hasilnya? belum cukup juga. Untuk membuat garam, Ernesta mengambil air langsung dari laut. Ia mengikatkan 2 buah jerigen pada seutas tali tambang yang panjangnya sekitar 18 meter. Sepertinya tidak mudah dan berbahaya. Jika jerigen sudah penuh berisi air laut, Ernesta langsung mengangkatnya dengan bantuan katrol besi. Tali tambang yang digunakan haruslah diganti setiap 6 bulan. Harganya sekitar Rp150.000. Cukup mahal bagi Ernesta. Air laut dalam jerigen berukuran 30 liter lalu dibawa untuk dimasak dalam wadah khusus. Jika airnya mulai berkurang karena menguap, Ernesta harus mengisinya kembali. Sementara itu, Paulus dan Ripka sudah berusia lanjut. Mereka seharusnya sudah tidak boleh lagi bekerja keras. Namun, apa daya, himpitan kemiskinan membuatnya tak punya pilihan. Apalagi 11 anaknya tidak bisa diandalkan. Mereka belum mandiri dan belum berpenghasilan tetap. Siapa yang ajari bapak? Ya, Siapa yang ajari? sendiri. Sendiri. Ya, bikin sendiri. Makanya di sini cuma keluarga bapak ya Iya, yang iya, bikinnya. iya. Bikin ini. Saya lihat itu yang bikin itu masak garam. Ya bikin itu. Hasilnya lumayan. Ya, Ah, Beli apa kalau bapak? ya nah, untuk ini perut. Sekali membuat garam, keluarga Paulus harus bekerja keras selama 3 hari 3 malam. Saya merasa jika proses yang panjang ini jelaslah tidak bisa dikatakan mudah. Selain menguras banyak tenaga, kami juga harus bersabar. Karena api tidak boleh terlalu besar atau terlalu kecil. Jika pemasakan berjalan lambat, maka butuh waktu lebih lama untuk menghasilkan garam. Bapak terharu ini. Ya, keluar air mata dari tadi kita. Sama dengan orang yang isi. Saya ngobrol sama bapak dari tadi keluar air mata terus karena nahan angin dari api dan juga asap yang keluar dari tempat pembakarannya. Ya, Setiap hari begini nih pak, sambil ngisi kayu bakar, siram air ya. ya. Meski terus menahan perih di mata, Paulus tak berhenti bekerja. Ia memasak garam agar bisa bertahan hidup. Prosesnya sudah mau selesai, artinya sedikit lagi kita bisa mendapatkan uang untuk bapak nanti belikan sembako dan juga bahan-bahan lain yang diperlukan. Karena mereka sangat tergantung dengan hasil garam ini untuk bisa hidup sehari-hari. Garam yang sudah hampir kering, kami pindahkan ke dalam karung agar airnya menetes. Jika ingin harganya bagus, sebisa mungkin garam harus kering betul. Garam kemudian dijemur, dan kotoran yang tersisa lantas dibersihkan. Biasanya garam dengan kualitas yang bagus, warnanya putih bersih. Proses peras dan jemur akan membuat warna garam semakin putih, tanpa bahan kimia tambahan.
Harganya pun dapat semakin mahal. Garam lalu kami bawa ke rumah di desa Bilacenge. Ternyata beratnya cukup menguras tenaga. Per karung terisi sekitar 40 kg garam. Setelah beberapa saat kami berjalan, saya mulai merasa kelelahan. Lepas dulu. Nggak kuat saya. Taruh dulu Pak, taruh dulu. Taruh di situ. Di situ. Oh, iya. Biar nggak kotor ya. Ya. Kalau saya bawa nih harus lebih banyak istirahat daripada biasanya. Berapa jauh rumah Mama? Jauh kah? Jauh. Hai, jauh. Nah, kita pelan-pelan Mas. Udah, angkat lagi. Coba ganti pundak mungkin bisa. Kita dua dan bawa nih. Meski melelahkan, keluarga Paulus tidak berhenti untuk membuat garam. Mereka terus bergerak dan menolak untuk menyerah terhadap kemiskinan yang menjeratnya. Menjelang hari pasar, warga Kodi Utara sibuk mempersiapkan diri untuk berjual beli aneka kebutuhan pokok, termasuk kami. Dari desa Bilacenge, kami akan menuju pasar terdekat. Karung-karung garam lalu kami bawa ke tepi jalan untuk menunggu angkutan umum yang disebut taksi. Setiap hari pasar, ada yang menjadikan mobilnya sebagai taksi untuk mendapatkan uang. Setiap penumpang boleh membawa barang apa saja. Ongkos dihitung berdasarkan jumlah orang dan jumlah barang, bukan ukuran besarnya barang yang dibawa. Angkutan umum yang disebut taksi hanya ada sekali dalam sepekan. Jumlahnya terbatas, paling hanya ada 3-4 taksi saja yang bisa ditumpangi warga. Jika tak mendapat tempat di taksi, warga terpaksa harus berjalan kaki. Setelah setengah jam perjalanan, tibalah kami di pasar NDAT. Kita sudah tiba di pasar NDAT, ini yang paling dekat dari rumah mereka. Semoga nanti garam-garamnya laku semua supaya mereka bisa beli sembako lagi dari hasilnya. Ayo Pak. Pasar NDAT terbilang ramai, ada sekitar 260 pedagang. Sayangnya, sebagian besar pedagang tidaklah rutin berjualan setiap pekan, tergantung pada stok barang yang mereka jual. Kali ini, Dorcas, anak ketiga mereka, ikut membantu berjualan garam di pasar. Pembeli pun mulai berdatangan. Pasar terasa kian ramai dengan orang-orang yang berjual beli. Biasanya dalam 1-2 jam garamnya Mama Repka ini habis terjual. Tapi karena ada garam kemasan yang dibuat di pabrik di Jawa, makanya kita harus bersaing ketat dengan warung-warung di sekitar rumah sini. Jadi kita harus sabar-sabar untuk nunggu ini laku terjual semuanya. Garam produksi pabrik memang sudah merambah ke Pulau Sumba. Tapi bagi masyarakat yang bermukim di desa, tetaplah memilih garam tradisional buatan penduduk lokal. Kalau beda macam ya mungkin garam medium itu campurannya Pak. Bedanya pasti rasanya kan beda, rasa beda. Terlalu asin kalau yodium. Itu lebih asin mah. Ya lebih asin. Tapi kalau yang ini biasa Bapak untuk masak apa? Untuk sayur sambal tomat dan kemangi, ulat pakai makan. Semua masakan pakai ini. Pasar sebenarnya sudah direnovasi, tapi baru bisa menampung 150 pedagang. Sisanya terpaksa berjualan di tempat yang seadanya. Sistem barter juga masih berlaku di pasar ini. Mam. Ya. Tidak, Sirpina. Oke, ini kita tukar sama apa? Ya? Tukar sama apa, Apin? Sirpina. Filipina. Coba, mana yang jual?
Harganya sama memang? Oh, sama. Ya. Terima kasih, Mama. Jadi tadi kita barter. Jadi kalau di sini pedagangnya satu jual garam, satu jual sirip pinang. Kalau mereka sepakat, biasanya langsung tukar, nggak pakai uang lagi. Akhirnya, setelah 3 jam berjualan, garam dagangan Paulus laris terjual. Setiap mangkok garam dihargai Rp5.000 saja. Hari ini Paulus mendapat uang sebanyak Rp225.000. Tak sebanding memang jika dilihat beratnya usaha membuat garam. Uang hasil berdagang dibelanjakan berbagai barang kebutuhan pokok, mulai dari beras, kopi, gula, dan sayur. Selain membeli kebutuhan pokok, Ribka dan Paulus harus menyisihkan uang untuk biaya retribusi keamanan dan kebersihan. Uang penghasilan dari menjual garam hanya tersisa beberapa ribu rupiah saja. Ya. Ini buat apa, Mama? Uang apa? Sewa ini. Sewa tempat ini, Mama. Oh. Lalu berapa Mama dapat? Sisa 10.000 itu? 9.000? Oh iya, 12.000. Meski sudah bekerja keras, tak banyak uang yang tersisa bagi mereka. Jangankan untuk menabung, untuk makan sehari-hari saja seringkali kurang. Asal bisa makan, itu sudah cukup. Soal pendidikan dan kesehatan tak masuk hitungan mereka, karena memang tak ada biaya. Paulus dan Ribka bahkan tidak pernah mengenal bangku sekolah. Dari 11 anak dan 31 cucunya, hanya beberapa orang saja yang pernah bersekolah. Ini baru 9 dari 31 cucunya Mama dan Bapak ya. Ini 9 yang tinggal sama Mama dan Bapak. Tapi sementara yang lainnya tinggal sama orang tuanya masing-masing dan itu tersebar tidak hanya di Sumba ya. Ada yang merantau juga kan. Tapi untungnya mereka semua sekolah di sini. Dari 9 cucu Paulus dan Ribka, 6 diantaranya terdaftar di sekolah dasar. Tapi mereka tidak bersekolah setiap hari, karena jarak sekolah dan rumah mereka sangatlah jauh jaraknya, sekitar 5 km di kota kecamatan. Lalu, bagaimana bisa mereka keluar dari lingkar kemiskinan? Entah sampai kapan para petani garam tradisional ini dapat bertahan. Apalagi jika tidak ada yang meneruskan dan melanjutkannya. Jika pemerintah menargetkan swasembada garam di tahun 2027, seharusnya dapat memaksimalkan setiap potensi yang ada. Nyatanya, perhatian dan pendampingan terhadap para petani kecil seolah tidak menjadi prioritas.